Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaskia Artina Isnalifa dengan 3 digit NIM terakhir 015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, ada beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian networking, yang kedua adalah pengertian infrastruktur jaringan komputer, yang ketiga adalah jenis-jenis infrastruktur jaringan komputer, yang keempat adalah pembagian jaringan, dan yang terakhir adalah topologi jaringan. Topik yang akan kita bahas pertama kali adalah pengertian networking. Apa sih networking itu? Nah, networking sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti jaringan. Networking atau jaringan komputer merupakan kumpulan dari perangkat jaringan atau network device dan juga perangkat komputer atau end device yang saling terhubung melalui perantara media transmisi untuk dapat melakukan sharing data dan juga sumber daya. Setelah kita mengetahui apa itu jaringan, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu infrastruktur jaringan. Jadi, infrastruktur jaringan komputer merupakan sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Topik yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai jenis-jenis infrastruktur jaringan komputer. Infrastruktur jaringan komputer terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah infrastruktur jaringan fisik dan yang kedua adalah infrastruktur jaringan logikal. Apa sih perbedaan dari kedua hal tersebut? Yang pertama adalah infrastruktur jaringan fisik. Pada infrastruktur ini lebih banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Sedangkan pada infrastruktur jaringan logikal lebih banyak berhubungan dengan software atau packaging atau sistem yang saling menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Topik yang ketiga yang akan kita bahas adalah mengenai pembagian jaringan. Pada pembagian jaringan ini sendiri terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah berdasarkan cakupan wilayah geografis. Yang kedua adalah penggunaan kabel. Yang ketiga adalah cara membangunnya. Kemudian yang keempat adalah cara mengakses. Yang kelima adalah siaran atau casting. Yang terakhir adalah sumber data. Yang pertama, pembagian jaringan berdasarkan cakupan wilayah geografis dibagi menjadi 4, yaitu ada PAN atau Personal Area Networking, yang kedua adalah LAN atau Local Area Network, kemudian yang ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network, dan yang keempat adalah WAN atau Wide Area Network. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari PAN. PAN sendiri atau Personal Area Networking itu sifatnya personal dan media yang digunakan adalah Bluetooth. Nah, kalau LAN sendiri atau Local Area Network biasanya menggunakan alamat IP komputer tersusun masih dalam satu kelas dan biasanya jenis ini digunakan di lingkup sekolah ataupun perkantoran. Selanjutnya adalah jenis MAN. MAN atau Metropolitan Area Network merupakan jaringan LAN yang disempurnakan dengan switching dan juga didukung dengan media internet berkecepatan tinggi sehingga lebih sering digunakan oleh pemerintahan dengan luas wilayah hingga kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah WAN atau Wide Area Network. Nah, pada jaringan ini menggunakan konsep seperti MAN, yaitu menggabungkan jaringan LAN menjadi satu namun dengan media yang berbeda. Nah, jaringan ini biasa digunakan dalam internet dunia. Yang kedua adalah pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada wired network dan yang kedua ada wireless network. Pada wired network,
merupakan jenis jaringan yang memanfaatkan kabel sebagai media pengiriman data, sedangkan pada wireless network merupakan jenis jaringan yang tidak memanfaatkan kabel namun memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media pengiriman data. Pembagian jaringan selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada dua macam, yaitu ada ad hoc dan yang kedua ada infrastruktur. Untuk ad hoc sendiri merupakan suatu sistem jaringan wireless yang tidak membutuhkan sistem jaringan infrastruktur. Sedangkan untuk infrastruktur merupakan jaringan wireless yang konfigurasinya menggunakan alat perantara. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cara mengaksesnya. Ada dua macam, yaitu internet dan juga ada intranet. Untuk internet sendiri merupakan jenis jaringan yang paling luas jangkauannya dan mampu menghubungkan satu komputer dengan berjuta-juta komputer di seluruh dunia. Sedangkan intranet ini merupakan jaringan yang bersifat privacy dan untuk membagikan informasi rahasia organisasi kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan siaran atau casting dibagi menjadi tiga macam, yaitu ada unicast, ada multicast, dan juga broadcast. Yang pertama, unicast dilakukan dari satu ke satu jaringan. Yang kedua, multicast dilakukan dari satu ke satu grup jaringan. Dan yang terakhir adalah broadcast dilakukan dari satu ke semua jaringan. Pembagian jaringan yang terakhir adalah pembagian jaringan berdasarkan sumber data. Dibagi menjadi dua cara, yaitu ada jaringan terpusat dan yang kedua ada jaringan terdistribusi. Pada jaringan terpusat, komputer server berperan sebagai pusat dari sumber informasi atau data. Sedangkan komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Selanjutnya, pada jaringan terdistribusi, merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Topik yang terakhir yang akan kita bahas adalah topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Jadi, topologi jaringan itu merupakan suatu metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Topologi jaringan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada topologi bus, yang kedua ada topologi star, yang ketiga ada topologi ring, selanjutnya ada topologi hierarchical atau biasanya disebut dengan topologi tree, yang kelima ada topologi mesh, 6 topologi hybrid, 7 topologi linear, dan 8 ada topologi peer-to-peer. Topologi yang pertama adalah topologi bus. Topologi ini menggunakan satu kabel koaksikal untuk sebagai media transmisi sekaligus sebagai pusat untuk seluruh server yang tersambung. Ada kelebihan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya, penataan jaringan cukup sederhana, penambahan server baru cukup mudah, hemat dalam pemakaian kabel serta biaya. Sedangkan kekurangannya adalah apabila kabel utama mengalami gangguan, akan berdampak pada jaringan lain. Jalan lalu lintas data cukup padat. Apabila penggunaan pada jarak jauh dibutuhkan repeater, sulit melacak permasalahan. Dan yang terakhir jika ada banyak komputer yang terhubung akan mempengaruhi sinyal dan kecepatan jaringan. Yang kedua adalah topologi star. Topologi ini menggunakan penghubung berupa hub atau switch sebagai pusat pengolahan informasi dan setiap komputer tersambung kepada hub atau switch. Adapun kelebihannya, memiliki tingkat keamanan tergolong tinggi, mudah dalam penambahan komputer baru, apabila terdapat masalah, mudah untuk dideteksi, lebih fleksibel, dan juga mudah dalam mengontrol atau memonitoring jaringan. Sedangkan untuk kekurangannya, apabila hub atau switch rusak, maka seluruh jaringan akan terputus. Kemudian cukup boros dalam pemakaian kabel, bergantung pada spesifikasi hub atau switch dan juga biaya pembangunan jaringan yang lebih mahal. Selanjutnya adalah topologi ring.
Pada topologi ini berbentuk seperti cincin atau ring, dan di setiap komputer akan membentuk beberapa titik dan masing-masing titik terhubung dengan titik lainnya di dalam suatu jaringan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah mudah dalam perencanaan awal jaringan, performa sinyal aliran informasi stabil walaupun membawa bandwidth yang sangat besar. Jika terdapat masalah, mudah dilakukan konfigurasi ulang, hemat dalam pemakaian kabel dan juga biaya. Untuk kekurangannya, bila terdapat satu komputer yang mengalami gangguan, maka menyebabkan jaringan lainnya ikut mengalami gangguan pula. Performa aliran lalu lintas informasi tergantung pada jumlah komputer. Selanjutnya adalah topologi tree. Pada topologi ini merupakan topologi jaringan yang bertingkat yang mana antara koneksi memakai hub atau switch serta tiap-tiap hub atau switch tersambung dengan file server. Topologi ini merupakan campuran dari topologi star dan juga topologi bus. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah mudah diterapkan dalam skala jaringan yang lebih luas, mudah dideteksi apabila terjadi masalah, lebih mudah dalam mentransfer informasi, lebih mudah dalam mengelompokkan workstation yang sejenis, dan kekurangannya apabila terlalu banyak sambungan atau hub switch, maka performa jaringan akan turun. Apabila hub error, maka sambungan pada setiap komputer akan terputus. Kemudian pengeluaran biaya yang tergolong besar, boros pada pemakaian kabel, dan jika komputer server terdapat gangguan, maka seluruh klien akan mengalami gangguan. Topologi mesh, topologi jaringan di mana koneksi antar PC saling tersambung secara langsung satu sama lain, atau yang sering disebut dengan dedicated link. Untuk kelebihannya sendiri, arus lalu lintas informasi sangat cepat di antara topologi jaringan yang lain, terjamin kapasitas channel komunikasi, dan jika terdapat gangguan pada salah satu komputer, maka tidak akan mengganggu koneksi pada komputer lain. Tingkat keamanan yang lebih baik, lebih mudah dalam mengenali titik permasalahan. Untuk kekurangannya, biaya pembangunan yang cukup besar, penggunaan kabel yang sangat boros, dan juga dibutuhkan ruang yang cukup besar. Topologi hybrid, topologi jaringan luas yang terdiri dari gabungan dua ataupun lebih tipe topologi yang lain. Kelebihannya, rancangan jaringan yang fleksibel karena dapat digunakan di berbagai tempat, kecepatan jaringan yang stabil. Jika salah satu komputer memiliki masalah, maka jaringan pada komputer lain tidak terpengaruh dan dapat digunakan pada jaringan yang berskala besar. Untuk kekurangannya, pengeluaran biaya instalasi jaringan yang tergolong mahal, proses instalasi lebih rumit, dan juga tergolong boros karena membutuhkan pemakaian kabel yang sangat banyak dan juga membutuhkan ruang yang cukup luas. Topologi linear disebut juga dengan topologi jaringan bus yang beruntut. Kabel utama tersambung dengan setiap PC dengan penyambung T dan pada ujungnya dipasang terminator. Untuk kelebihan, konfigurasi dan pengembangan yang tergolong mudah dan juga membutuhkan sedikit kabel dan tidak terdapat kendali pusat ataupun server, tata peletakan kabel yang sederhana, dan terminator dapat dikurangi ataupun ditambah. Untuk kekurangannya, sulit mengetahui pusat gangguan, lalu lintas informasi yang tergolong padat, keamanan data pribadi yang kurang terjamin, serta semakin banyak komputer akan menurunkan kecepatan jaringan. Jenis topologi yang terakhir adalah topologi peer-to-peer. Topologi jaringan ini menghubungkan dua komputer dengan satu kabel. Untuk kelebihannya, hemat dalam pemakaian kabel, setiap komputer dapat berperan sebagai server ataupun klien, proses pemasangan konfigurasi yang mudah. Untuk kekurangannya, tingkat keamanan yang rendah, jaringan tergolong kecil, jika salah satu komputer memiliki masalah, maka pertukaran data akan terhenti. Berikut tadi merupakan penjelasan saya mengenai model infrastruktur jaringan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa share apabila video ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. See you.